pilar yang kedua. Om Belum, Petrus. masih pilar pertama dulu, Jo. Masih pilar pertama dulu, masih bicara komunikasi dulu, Jo. Oh, oke. Boleh, silakan Om. Oke, ya, jadi malam ini, Jo, dengan cepat ya, malam ini, Jo, kita bahas ada 7 hal yang sangat penting dalam komunikasi. Oke, ada 7 hal yang penting dalam berkomunikasi. Jangan anggap enteng komunikasi, ya. Jangan anggap enteng komunikasi. Komunikasi itu adalah hal yang sangat penting. Yang pertama, Jo, yang pertama, kita harus fokus bahwa komunikasi itu harus fokus kita, ya. Di dalam pernikahan, komunikasi itu adalah hal yang sangat penting. Ya, karena Alkitab katakan, ya, Alkitab katakan bahwa pasangan kita itu adalah teman pewaris, Jo. Ya. Nah, oleh karena itu gini, poin yang pertama dulu di dalam komunikasi, Jo, yang pertama itu, Jo, pastikan harus ada quality time. Oh, quality time. Itu yang selalu saya bilang, banyak orang waktu pacaran ada waktu untuk pasangannya. Ya. Tapi setelah menikah, dia tidak punya waktu untuk pasangannya. Ini problem terbesar. Ya. Padahal, nah, oleh karena itu gini, jangan sampai kebersamaan diganti dengan pekerjaan, karir, hobi, dan banyak hal. Jadi, kita harus kembali komitmen awal. Komitmen awal, contoh, saya suka dengan dia bukan karena karirnya. Oke. Ya, bukan karena penghasilannya, bukan karena pekerjaannya, tapi aku suka sama dia karena aku suka pribadinya. Nah, oleh karena ini penting sekali. Karena banyak orang setelah menikah, maka pasangannya ada yang fokus kepada pekerjaan, ada yang lebih mengutamakan pekerjaan, ada yang lebih mengutamakan hobinya, ada yang lebih mengutamakan banyak hal. Termasuk juga setelah punya anak, malah dia lebih memperhatikan anaknya daripada pasangannya. Itu yang berbahaya, Jo. Ya. Karena sekali lagi bahwa, ya, 1 Petrus 3:7 berkata bahwa pasangan kita itu adalah teman pewaris. Pasangan kita itu adalah teman pewaris. Boleh saya katakan pasangan kita itu adalah sahabat terbaik kita, Jo. Ya. Oleh karena itu, pernikahan, kembali kepada pernikahan. Pernikahan itu adalah ikat janji dari seorang suami dan istri untuk hidup bersama. Digarisbawahi kebersamaan. Oleh karena itu, gini, banyak orang, Jo, waktu pacaran pingin berlama-lama tatap-tatapan. Tapi setelah nikah, nah, waktu tatap-tatapan ini udah nggak ada. Astaga, oh gitu ya? Iya. Ya. Banyak orang waktu pacaran pinginnya berdua. Pinginnya tempat yang gelap. Ya. Pinginnya selalu bersama. Bukankah alasan kita menikah? Sekali lagi, bukankah alasan kita menikah adalah karena pribadinya? Yes. Bukan karirnya. Kita tidak sedang menikahi pekerjaannya. Tapi kita menikahi pribadinya. Ya. Oleh karena itu, ini penting, Jo. Jangan anggap enteng quality time. Ya. Maka di dalam pernikahan ini penting sekali. Bahwa hal yang pertama, pastikan harus ada quality time. Seminggu berapa kali itu? Harus ada. Terserah, itu terserah. Kesepakatan. Tapi sekali lagi, ini poin yang pertama, Jo. Ya. Bahwa ingat bahwa alasan kita menikah atau alasan kita berpacaran adalah karena kita suka pasangan kita. Pribadinya. Maka selalu saya bilang, harusnya setelah menikah, gairah kita waktu berpacaran bukan turun, Jo, tapi harus naik, progres. Oh gitu, ya. Oh iya dong. Gairah bersama. Kan dulu pacaran, lihat sandalnya aja udah senang, Jo. Ya. Baru lihat sandalnya udah senang, Jo.
Kenapa setelah menikah? Kenapa setelah menikah tidak ada waktu untuk berdua? Hmm. Ya. Maka kalau ingin pernikahan awet, yang pertama dulu, Jo, pastikan bahwa komitmen awal jangan diingkari, Ya. jangan ingkar. Hmm. Karena kan komitmen awal berpacaran itu adalah pengenalan pasangan lebih mendalam. Ya. Tapi setelah menikah, bahwa kebersamaan itu adalah segalanya. Wow. Wow. Kebersamaan adalah segalanya. Hmm. Termasuk. Nah, ini yang sering menjadi masalah. Ketika orang sudah punya anak, ketika ini khususnya wanita sudah punya anak, maka prioritasnya berubah. Ya. Suaminya pulang dia nggak tahu. Yang dia tahu dia dengan anaknya. Ya. Oleh karena itu, ini yang pertama dulu, Jo. Kebersamaan, Jo. Ya. Kebersamaan itu tidak boleh ditawar. Kebersamaan itu bukan hanya masa berpacaran, tapi kebersamaan berdua, ya, kebersamaan itu harus seumur hidup, Jo. Karena anak juga akan menikah juga. Ya. Wow. Anak akan datang dan akan pergi. Anak akan bertumbuh besar dan akan punya keluarga sendiri. Sama seperti orang tua kita ya. Bilang, sama seperti orang tua kita. Itu yang saya bilang bahwa di dalam pernikahan, pasangan itu adalah segalanya. Pasangan tidak boleh diganti oleh orang tua. Pasangan juga tidak boleh diganti oleh anak itu sendiri. Wow. Oleh karena itu, ini sangat penting, Jo. Ini sangat penting. Jangan anggap enteng kebersamaan. Wow. Oleh karena itu, pentingnya pasangan kita ini, Jo, harus bisa jadi sahabat terbaik kita, Jo. Pasangan itu harus bisa menjadi sahabat terbaik kita. Ya. Oleh karena itu, begini. Kalau Anda masa-masa berpacaran saja, komunikasi nggak nyambung, sebaiknya jangan dilanjutkan, Jo. Oh gitu ya? Yes. Artinya bisa dibayangkan, kamu belum kenal pasanganmu 100% aja, kamu udah nggak suka. Ya. Karena komunikasi, ya, itu adalah poin yang penting. Makanya saya katakan itu adalah salah satu pilar di dalam pernikahan. Nah, oleh karena itu yang pertama dulu, Co, pastikan bahwa setelah berpacaran, bahkan sesudah masuk kepada pernikahan, kebersamaan, Jo, kebersamaan. Quality time. Itu harus menjadi prioritas. Harus menjadi prioritas. Karena sekali lagi, kita bukan menikahi pekerjaannya. Kita bukan menikahi hobinya. Sehingga gini, Jo, kalau kebersamaan ini dijaga, tidak ada pelakor, Jo. Oh ya. Oh. Ya. Karena kebersamaan itu akan menjagai pasangan kita dari segala yang jahat. Kebersamaan akan menjagai pasangan kita sehingga tidak ada celah bagi orang ketiga. Wow, keren. Orang tidak tiba-tiba berselingkuh, Jo. Orang itu tidak tiba-tiba berselingkuh. Untuk berselingkuh itu butuh 10 tahap, Jo. Ketemu dulu, ngobrol dulu, WA dulu, makan siang dulu. Nggak ada orang langsung ketemu langsung berselingkuh, nggak ada. Ya. Maka saya tempatkan ini, Jo, bahwa kita bicara nih komunikasi. Yang pertama, bahwa quality time itu adalah yang pertama. Jadi sesibuk-sibuknya seorang suami, tetap dia harus bayar harga. Sama seperti berpacaran. Kenapa waktu berpacaran, kamu harus berani keluarkan duit di restoran misalkan. Ya. Kamu berani keluarkan duit untuk jalan-jalan misalkan. Untuk nonton berdua misalkan. Kenapa setelah nikah? Bukankah alasan kita menikah bukan menikah dengan pekerjaannya, tapi menikah dengan pribadinya? Oke, itu yang pertama, Jo. Yang kedua, Jo, keterbukaan. Tapi nanti keterbukaan ini, keterbukaan itu penting. Sangat penting.
Jadi kita nggak bisa bilang begini, Jo, Pak Pendeta, tapi suami saya ini baik. Jangan dulu. Pak, suami saya ini baik loh, Pak. Malaikat loh, Pak. Jangan dulu. Ya, ya. Jangan biarkan suamimu jatuh dalam pencobaan. Makanya perlunya keterbukaan. Ya. Ya. Termasuk handphone suami, handphone pasangan kita, khususnya pasangan kita yang sering keluar kota. Atau pasangan kita yang sering di kantor. Istri harus tahu. Jangan bilang begini, Pak Pendeta, kami sudah sepakat, pokoknya sama-sama percaya. Nggak bisa. Karena kan kamu tidak tahu waktu dia keluar kota, ada setan yang lewat. Ya. Jadi keterbukaan. Termasuk keterbukaan, itu penting sekali. Kelemahan kita, itu perlu terbuka. Sehingga gini loh, Jo, kita tidak mengenal, sehingga jangan sampai kita tahu kelemahan pasangan kita dari orang lain. Bahaya. Jangan sampai kita tahu kelemahan pasangan kita dari orang lain. Oleh karena itu juga gini loh, ketika pasangan mengaku, beri dia pujian, bukan penghukuman. Wah, ini keren. Keren, ini keren. Kalau pasangan mengaku, beri pujian, bukan penghukuman. Wah, keren. Beri keren. pujian, bukan penghukuman. Karena untuk dia mengaku, itu nggak gampang, nggak mudah. Sebab kalau tidak, dia tidak akan mau mengaku lagi. Karena tidak ada seorang yang mau dihakimi berikutnya. Wow. Jadi waktu pasangan kamu terbuka, dia mengakui kelemahannya, kamu sebagai pasangan yang mendengar itu, beri dia pujian. Maksudnya apa pujian apa? Maksudnya beri dia kesempatan untuk bertobat. Wow. Beri kesempatan untuk bertobat. Siapa kita menjadi hakim? Pujian yang saya maksud itu adalah beri dia kesempatan untuk dia bertobat. Dukung dia untuk berubah. Kembalikan kehormatan. Karena gini, pacaran dan menikah dua hal yang berbeda. Waktu kita berpacaran, kita harus tahu kenal dia. Kita harus tahu ini orang bagaimana. Kenapa? Karena gini, karena kalau memang kita lihat karakternya begini-begini, kita nggak siap, kita masih punya kesempatan untuk putus. Yes. Tapi di dalam pernikahan, kita tahu kelemahan pasangan kita bukan untuk kita putuskan, bukan. Oleh karena itu, kalau pasangan kita mengaku, beri dia kesempatan. Sebab kalau tidak, percaya, dia tidak akan mau mengaku lagi. Karena tidak ada seorang yang mau dihakimi. Ya. Ya. Dan ini berita baik, Jo. Biasanya, Jo, kalau kita mengakui kesalahan kita, biasanya pasangan kita juga akan menyusul mengakui kelemahannya juga. Wow. Wow. Saya ulangi. Kalau kita membuka kelemahan kita di depan pasangan kita, maka percayalah, pasangan kita juga akan berani mengakui kelemahannya di depan kita. Wow. Oh, jadi ada sebab akibat ya. Jadi ada timbal balik ya. Iya, karena gini loh, contoh, waktu saya mengakui, saya tidak dihakimi. Tapi dia bilang, ya tapi papi harus bertobat ya. Jangan anggap enteng loh, Pi. Artinya apa? Tatkala pasangan saya di kemudian hari melakukan kesalahan, dia berani terbuka. Karena pernikahan itu bukan 1 tahun, Jo. Seumur hidup. Tidak mungkin tidak ada pelanggaran, tidak mungkin tidak ada kesalahan. Wow. Oleh karena itu pentingnya keterbukaan. Keterbukaan itu penting sekali. Itu yang saya bilang, kalau masa berpacaran, ya, sekali lagi, carilah pria atau wanita yang bisa menerima kamu satu paket. Jangan pernah menikah dengan seorang yang tidak mau menerima kamu satu paket. Loh, kalau dia mau terima kamu hanya suksesmu saja, dia tidak mencintaimu, dia sedang berbisnis dengan kamu. Karena bicara pernikahan, itu adalah bicara bagaimana kita menerima orang itu satu paket dia. Masa lalunya seperti apa?
keluarganya seperti apa, dan kedepannya seperti apa. Wow. Oleh karena itu begini Jo, kalau hari ini aja Anda sedang berpacaran dan Anda lihat kayaknya memang pasangan Anda ini tidak bisa menerima kelemahan Anda, saya sarankan jangan lanjutkan ke pernikahan. Oh gitu ya? Yes. Kamu harus bisa menerima seseorang yang menerima kamu apa adanya kamu. Menerima keluarga kamu apa adanya kamu. Betul pernikahan itu adalah berdua, tapi jangan lupa ada keluarga yang dilibatkan di sini. Oke Jo, yang ketiga Jo, yang ketiga Jo, yang ketiga harus cepat mendengar Jo. Yakobus 1 ayat 9. Yakobus 1 ayat 9. Alkitab berkata, Yakobus 1 ayat 9 saya baca dulu. Baiklah saudara yang berada dalam keadaan yang rendah, Yakobus 1 ayat 19 Jo. Ya. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk mendengar. Haleluya. Poin yang ketiga Jo. Ya. Harus cepat untuk mendengar. Ini penting sekali Jo. Karena wanita umumnya lebih senang membicarakan semua masalahnya sebelum mendengarkan jalan keluar Jo. Wah, parah banget ya. Iya Jo. Jadi nanti dia bertanya, Pi, begini Pi. Dia bertanya, tapi dia memberikan jawaban sendiri. Kita bingung. Sebenarnya dia butuh jalan keluar atau apa? Iya. Makanya di dalam pernikahan, ini poin yang ketiga, Cu. Cepatlah untuk mendengar. Jangan cepat memberikan jawaban. Oh, wow. Wow. Oh, ini rahasia untuk menaklukkan istri ya? Iya. Karena bagi dia, dengar dulu Jo, bagi dia, pengertian lebih penting daripada jawaban atau nasihat. Dia nggak butuh nasihat kamu. Oh, wow. Dia butuh perhatian kamu. Dia ingin memastikan bahwa dia didengar. Ya. Dan pasangannya ngerti dia. Oh, wow. Dalam banget nih jiwanya perempuan ya. Karena sekali lagi wanita itu umumnya lebih sering senang membicarakan semua masalahnya juga. Sebelum mendengarkan jalan keluar. Dan ini fakta Jo, ini fakta. Ini fakta. Kadang waktu dia berbicara dia sudah terima jawaban. Wah, ini hebat wanita. Dia berbicara, dia sendiri udah terima jawaban. Oh gitu perempuan. Wanita itu makhluk unik Jo. Waktu dia bercerita, dia udah dapat jawaban Jo. Oh berarti biarkan aja ngobrol ya, biarkan aja dia keluarkan keluh kesahnya ya. Iya. Karena bagi kebanyakan wanita bahwa ketika dia bercerita, maka untuk dia tidur itu lebih enak Jo. Oh ya. Ya. Oh wow. Jadi dia merasa dia lega sendiri, padahal belum ada jawaban Jo. Kita belum memberikan jawaban, dia udah terjawab sendiri. Astaga. Itulah hebatnya wanita Jo. Oh haleluya, diberkatilah para perempuan. Oh iya. Makanya banyak wanita bilang begini, banyak wanita bilang begini Jo. Saya merasa lebih baik setelah saya menceritakan perasaan saya. Banyak wanita bilang begitu. Saya merasa lebih baik setelah saya menceritakan perasaan saya kepada suami saya. Dan saya tahu bahwa suami saya mengerti. Makanya wanita itu punya prinsip Jo. Ini prinsip wanita. Setelah bicara, lega. Itulah wanita.
Itulah prinsip hidup wanita. Setelah bicara, saya puas. Astaga, astaga. Laki-laki wajib tahu ini ya. Iya. Jadi bagaimana memuaskan wanita? Gampang, Jo. Untuk memuaskan wanita, biarkan dia bicara sebanyak mungkin. Dan dengarkan dia. Ya. Karena bicara komunikasi gini, Jo. Bicara komunikasi bukan cuma kata-kata, Jo. Tapi bicara komunikasi juga adalah bahasa tubuh. Mungkin kita nggak perlu jawab dia, Jo. Mungkin cuma kita jawab, oh ya, Mi. Oh ya, Mi. Oh ya, Mi. Oh ya, oh ya. Oh iya. Amin, Mami. Amin, Mami. Dahsyat, Mami, luar biasa. Oh, Mami. Ya. Oh, dapat ini. Dan Ini jangan, dapat. dan jangan lupa, Jo. Sambil kamu bilang, oh, Mami, lihat jam. Itu nggak terasa udah 3 jam, Jo. Oh, astaga. Oh. Makanya banyak wanita bilang begini, banyak wanita istri bilang begini, Pi, mau ngomong sebentar. Nah, sebentarnya ibu-ibu, lihat jam, Jo. Kamu belum menikah, nanti kamu akan alami sendiri. Oh, ini pelajaran penting. Bagi kita pria, kita akan bingung. Dia sebenarnya mau ngomong apa? Dia sebenarnya mau cerita apa? Ya. Ya. Makanya sebentarnya wanita, Jo, sebentarnya ibu-ibu itu lihat jam dinding. Oh ya. Berarti laki-laki harus sabar ya, Om ya? Iya. Beda dengan pria, Jo. Beda dengan pria. Bagi pria, menyelesaikan masalah itu jauh lebih penting daripada kita berbicara. Ya. Karena gini, Jo, waktu kita memberi solusi, ada kebanggaan. Nah, tapi masalahnya, ini sering sekali, Jo. Masalahnya adalah, sering sekali kita memberikan jawaban kepada istri, kepada wanita, tapi dia nggak menerima solusi itu. Karena memang yang dia butuhkan saat itu bukan solusi, Jo. Dia ingin bercerita, Jo. Waduh, parah. Wah, berarti harus kenal perempuan dalam hati perempuan, Oleh karena itu, Jo, bagi wanita, pengertian jauh lebih penting daripada nasihat. Pengertian jauh lebih penting bagi dia daripada nasihat. Jadi cerita waktu dia berbicara, coba kamu sebagai suami dengar dia. Karena sekali lagi tadi, Jo, pada saat dia bercerita, dia udah terima jawaban sendiri, Jo. Itulah hebatnya wanita. Ya, Om terus. Oke. Nah, maka ini penting, Jo. Pengertian harus mendahului nasihat, Jo. Pengertian harus mendahului nasihat. Jadi pengertian harus mendahului nasihat. Ya. Jadi suami-suami kalau istri lagi bicara, jangan langsung kasih jalan keluar. Dengarin dulu. Nah, tetapi ini penting, Jo. Tetapi ini sangat penting, Jo. Lalu bagaimana? Apakah kita membiarkan seperti itu? Kan begitu. Ya. Oleh karena itu, bagi pria ini bagi pria dulu.
bagi pria harus memastikan dulu bahwa wanita dia bercerita bahwa sebenarnya dia ingin bukan mau minta nasihat dari kita atau jalan keluar dari kita. Dia ingin bercerita untuk memastikan bahwa dia ingin didengar, Jo. Oh, wow. Dia ingin memastikan bahwa suaminya itu tahu. Suaminya mengerti. Suaminya peduli. Ya, ya, ya. Karena nanti kita akan bahas, Jo, bahwa memang pria dan wanita itu punya dua kebutuhan yang sangat berbeda, Jo. Ya. Pria dan wanita, suami dan istri itu punya dua kebutuhan yang sangat berbeda. Ya. Alkitab katakan, hai suami, kasihilah istrimu. Berarti apa kebutuhan istri itu, Jo? Dikasihi. Bukan dikasihi, Jo. Bahasa gaulnya apa, Jo? Apa itu? Dicintai, Jo. Dicintai. Oh. Maka jangan kaget, Jo. Ibu-ibu anaknya sudah 10, dia akan tanya suaminya, Pi, papi sayang nggak sih sama saya? Oh gitu ya? Anak udah 10 loh, Jo. Kita sebagai pria kan mikir, loh, kalau gua nggak sayang, ngapain gua nikah sama kamu? Kita sebagai pria berpikirnya kan karena kita cinta, makanya kita nikah. Yes. Kita akan cenderung memberikan jalan keluar atau jawaban. Padahal sebenarnya si istri menceritakan itu, dia bukan ingin jawaban. Dia ingin memastikan apakah kebutuhan dia sudah terpenuhi. Apa itu kebutuhan seorang istri? Dicintai, Jo. Wow. Itu yang saya bilang, tolong perhatikan ini, bahwa jangan biarkan orang lain yang memuji istrimu. Jangan biarkan supirmu, pembantumu, karyawanmu yang memuji istrimu. Ya. Dan ini yang banyak menimbulkan masalah kan? Ya. Sekali lagi tidak bisa dipungkiri, wanita jangan merasa hebat. Jangan wanita bilang, oh saya bukan kayak gitu Pak Pendeta, Anda sedang membohongi diri. Sejak awal bahwa manusia itu didesain, wanita itu didesain untuk dicintai. Wow. Maka jangan heran, banyak wanita, mohon maaf Jo, akhirnya melakukan hubungan seks. Hanya karena apa? Dia merasa bahwa laki-laki ini memperhatikan dia. Oh iya? Serius? Iya. Oh. Maka itu yang saya bilang, jangan anggap enteng kebutuhan seorang wanita. Wanita, dia butuh dicintai. Dia butuh dipuji, dia butuh diperhatikan. Oh my God. Jangan bilang, oh Pak Pendeta itu bukan saya. No. Alkitab katakan, hai suami, kasihilah istrimu. Jadi problem terbesar dalam pernikahan adalah ketika istri merasa bahwa dia tidak dicintai. Maka seorang suami jangan mencintai orang tua lebih daripada istrimu. Jangan cintai anakmu lebih daripada istrimu. Kamu tidak menikah dengan orang tuamu, kamu tidak menikah dengan anakmu, tapi kamu ikat janji dengan istrimu, dengan pasanganmu. Wow. Harus tegas di situ, Jo. Maka wanita itu merasa, maka gini, Jo, wanita paling tidak suka kalau dia dibandingkan dengan mertua perempuannya. Serius? Wow. Yes. Wanita paling tidak senang, paling tidak suka dia dibandingkan dengan siapapun. Oh, wow. Jadi adalah kebohongan terbesar, Pak. Saya, Pak, nggak masalah, Pak. Saya dimadu. Bohong. Karena kebutuhan wanita itu adalah dia ingin dimiliki sepenuhnya. Wow. Tidak ada wanita yang mau berbagi cinta. Tidak ada seorang wanita yang mau berbagi cinta, Jo. Memang unik. Dia ingin memiliki,
Dia ingin memiliki sepenuhnya. Maka pentingnya kita kembali ke dalam Alkitab. Alkitab mengajarkan bahwa, hai suami, kasihilah istri. Rumit, Jo. Kebutuhan wanita itu nggak usah dibuat rumit, dicintai. Makanya perhatikan, Jo, wanita kalau dipuji, Jo, lihat wanita kalau dipuji, lihat wajahnya, Jo, langsung merah, Jo. Ibu-ibu kalau dipuji, itu kopi langsung datang, Jo, seperti ini, Jo, langsung datang, Jo. Oh, wow. Wow, sedalam itu Om Petrus dalamnya perempuan ya. Saya sudah menikah, Jo. Oh. Iya, Maka perhatikan ibu-ibu. Ibu-ibu kalau dia masak, pasti dia tanya kepada suaminya, "Pi, masakan saya enak tidak?" Coba, kalau kita bilang tidak enak, dia bisa marah loh. Oh gitu. Wah, unik ya. Jadi pokoknya kalau dia tanya enak, pokoknya kita jawab, aduh enak sekali mami, enak, dahsyat luar biasa, haleluya, 12. Sekalipun kurang garam. Oh, nah makanya nanti kita akan masuk dalam bahan, ya. Nanti kita akan masuk dalam bahan bahwa harus bisa menerima saran atau kritik, tapi di waktu yang tepat. Ini kita waktunya sisa 5 menit, Om. Wah, cepat banget, Jo. Aduh, bagaimana ini? Saya baru bicara berapa ini? Iya, gimana? Memang 1 jam itu nggak pernah cukup. Oke. Belum masih lama ini, Jo. Nah, ini 4 menit lagi dia mati ke close sendiri. Jadi itu perhatikan, Jo. Nah, beda dengan pria. Pria kebutuhannya apa, Jo? Dihormati. Makanya Alkitab berkata, hai wanita, tunduklah kepada suami. Makanya pria-pria itu akan stres ketika dia, kalau ibu-ibu interupsi terus, interupsi. Tapi itu juga jadi problem. Problemnya apa? Problemnya ini jadi masalah. Makanya pentingnya kedewasaan. Problemnya adalah laki-laki susah untuk minta maaf. Oh ya. Karena dia merasa dialah pemberi jawaban dalam setiap masalah pernikahan. Wah, setelah dengar ini, saya kelihatannya kok bodoh banget ya tentang ini ya pernikahan ini. Kayaknya saya nggak tahu apa-apa. Makanya saya bilang begini. Iya, makanya bilang begini loh. Saya pun sampai sekarang harus belajar. Jadi gini loh. Kalau Anda mau menikah tapi Anda nggak mau belajar, loh, Anda sedang mau kemana? Saya sampai hari ini harus belajar dan belajar. Iya, setelah dengar ini saya kayaknya kurang sekali pengetahuan tentang ini. Oh ya. Kita harus belajar. Maka suami, perhatikan suami kalau dipuji, waduh, dia kerja keras. Suami kalau dihormati, Wow. Makanya perhatikan Jo. Suami yang sering dimarahi istrinya itu bodoh, Jo. Maksudnya gimana? Saya ulangi, suami yang sering dimarahi istrinya itu menjadi suami yang bodoh. Maksudnya gimana tuh? Loh, kalau setiap kamu ambil keputusan kamu nggak didengar istrimu, bagaimana kamu bisa mengambil keputusan di kantor? Istrimu aja nggak menghormati kamu. Maka kepercayaan diri seorang pria itu juga ditentukan oleh istrinya. Wah, ini keren ini. Kepercayaan diri seorang pria ditentukan oleh istrinya. Maka jangan kaget, ada banyak laki-laki yang dulu pintar, tapi setelah nikah jadi bodoh. Bisa gitu ya? Yang bikin dia bodoh siapa? Istrinya. Setiap dia mengambil keputusan, istrinya tidak mau dengar. Setiap ambil keputusan, istrinya tidak mau dengar. Karena identitas seseorang itu terbentuk
di dalam pernikahan, di dalam keluarga. Jadi bagaimana pasangan kamu, itu ditentukan oleh bagaimana identitas seseorang ditentukan oleh pasangannya, Jo. Karena pernikahan itu saling mempengaruhi, saling mempengaruhi, saling mempengaruhi. Sisa 1 menit, Om. Aduh. Nggak apa-apa, disimpan hari Rabu. Om simpulkanlah Om simpulkan 1 menit. Ini kalau enggak dia mati sendiri. Oke, saya simpulkan 1 menit. Yang pertama dulu, ya. Bicara komunikasi jangan anggap enteng. Komunikasi itu hal yang sangat penting. Jadi kita harus berkomitmen. Sama dengan masa berpacaran. Masa berpacaran yang kita pacarin kan bukan pekerjaannya, tapi pribadinya. Sama. Setelah nikah juga, fokus kepada kebersamaan. Kebersamaan. Adakan quality time, yang pertama. Terus yang kedua, keterbukaan. Tapi yang ketiga adalah, kita harus cepat mendengar. Oke. Maka dibutuhkan hikmat. Hikmatnya apa? Nih, hikmatnya apa? Pria, kalau dengar istri berbicara, coba dengar aja dulu. Maka bagi wanita, pengertian jauh lebih penting daripada nasihat. Oke. Tetapi nih, saya tutup dulu. Tetapi gini, Jo. Wanita juga jangan membiarkan ini terus berlalu. Wanita harus berada pada kesimpulan bahwa suami saya bukan hanya ingin mendengar saya, tapi suami saya juga ingin menolong saya dan memberikan saya jalan keluar. Maksud saya di situ, wanita juga harus belajar untuk memberikan solusi daripada suaminya. Oke. Jadi dua-duanya harus berubah. Suami harus berusaha untuk mendengar, tapi istri juga harus berusaha untuk mendapatkan atau melakukan, menerima jawaban atau solusi. Oke, Om. Jadi waktu kita habis, sampai ketemu hari apa? Hari Rabu ya. Hari Rabu. Oke. Dan 24 jam Om Petrus dengan istri terbuka untuk komunikasi, telepon, WA, dan apa saja. Sampai ketemu hari Rabu, Tuhan berkati Om Petrus. Oke, Jo. Oke, mantap, Jo.